mengevaluasi diri kita. Seharusnya orang Kristen harusnya menghasilkan buah. Itu pasti. Dan orang Kristen setelah lahir baru tidak langsung diangkat ke sorga. Tujuannya supaya dia menghasilkan buah di dalam dunia ini, saudara. Jadi, jadikan Yesus sebagai sumber kehidupan saudara. Sebagai pusat kehidupan saudara. Ada banyak orang yang tidak menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupan. Mereka boleh saja menyebut diri sebagai orang Kristen, rajin ke gereja, bahkan rajin pelayanan, tapi Yesus tidak menjadi pusat kehidupan mereka. Yesus tidak menjadi sentral kehidupan mereka. Tidak menjadi poros kehidupan mereka. Tidak menjadi sumber kehidupan mereka. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupan bagi kita, saudara-saudara, maka segala sesuatu kita menerima daripada Dia. Yesuslah perlindungan kita, Yesuslah kekuatan kita, Yesuslah segala-galanya bagi kita. Artinya kalau tidak ada Yesus, kita kehilangan kekuatan. Ada banyak orang Kristen menjadikan sumber kehidupannya bukan Yesus, tapi uang, katakanlah begitu. Hidup mereka tergantung pada uang. Kalau mereka punya uang, mereka merasa kuat. Kalau mereka kekurangan uang, mereka merasa lemah. Kalau mereka tidak punya uang, matilah mereka, saudara. Jadi keuangan mereka itu tergantung, ditentukan oleh berapa banyaknya uang mereka. Harta mereka. Kalau mereka banyak harta, mereka rasa aman. Tapi kalau harta mereka berkurang, mereka merasa kurang aman. Nah, saat-saat pandemi corona ini, di mana usaha-usaha semuanya macet, tidak bisa berkembang, ada banyak orang yang mulai merasa tidak aman hidupnya, saudara. Ada beberapa jenis usaha yang masih aman dan orangnya masih merasa aman karena hartanya tidak terganggu mungkin. Atau kalaupun terganggu tidak terlalu masalah, cuma sedikit goncangnya. Tapi ada perusahaan-perusahaan, ada jenis-jenis usaha yang sangat mengalami gangguan, goncangan karena krisis yang diakibatkan oleh pandemi corona ini, saudara-saudara. Nah, kalau keuanganmu goyang, dan engkau ikut goyang, itu menunjukkan uang adalah sumber kehidupan saudara. Itu menunjukkan pusat kehidupan saudara adalah uang. Ketika engkau mengambil keputusan, semua keputusanmu dipengaruhi oleh uang, oleh untung atau rugi. Maka itu menunjukkan pusat kehidupanmu bukan Yesus, tetapi uang. Ada orang yang menjadikan pusat kehidupannya pekerjaan. Kalau dia bekerja, dia hidup. Kalau nggak ada kerjaan, dia mati. Nah, saat-saat ini, ada banyak orang Kristen yang sedang sekarat, saudara. Karena pekerjaannya tidak ada. Atau karena pekerjaannya goncang. Kenapa? Karena mereka tidak menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupan. Jadi buat saya, kegoncangan yang terjadi karena pandemi corona ini adalah sebuah batu ujian dari Tuhan atau sebuah penyingkapan dari Tuhan tentang keberadaan hidup kita, saudara. Karena orang itu baru kelihatan aslinya ketika dia ada dalam tekanan. Selama saudara tidak ada dalam tekanan, tidak ketahuan hati saudara. Makanya semua terjadi. Dan saya merasa Tuhan sedang melihat di atas sana perilaku dari anak-anaknya di tengah masa krisis ini. Di tengah masa pandemi corona ini. Apa perilaku yang keluar dari hidup saudara? Pastikan kehidupan saudara bersumber kepada Yesus. Sehingga sekalipun langit bergoyang, bumi bergoncang, saudara akan tetap kokoh kuat karena sumber kehidupanmu adalah Yesus, bukan yang lain. Engkau tidak bergantung pada apa yang ada di langit, pada apa yang ada di bumi, saudara. Engkau bergantung kepada Yesus. Keuanganmu engkau gantungkan kepada Yesus. Pekerjaanmu engkau gantungkan kepada Yesus. Ya saudara, keluargamu engkau gantungkan kepada Yesus. Semuanya engkau gantungkan kepada Yesus. Engkau mau dapat pekerjaan, mau kehilangan pekerjaan, bagi saudara itu bukan masalah besar.
Karena sumber pekerjaanmu adalah Yesus, bukan pekerjaan. Kalau saudara kehilangan pekerjaan, lalu saudara menjadi panik, itu disebabkan karena selama ini yang menjadi sumber kehidupanmu adalah pekerjaan. Ayo sejak hari ini, bertekadlah. Ambil keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupan saudara. Yesus menjadi pokok anggur yang sejati buat saudara. Kalau engkau menjadikan sumber kehidupanmu adalah uang, itu adalah pokok anggur yang salah. Kalau yang engkau jadikan sebagai sumber kehidupan adalah pekerjaan, itu adalah pokok anggur yang salah. Kalau engkau menjadikan sumber kehidupanmu adalah hamba Tuhan bahkan, itu adalah pokok anggur yang salah. Pokok anggur yang benar itu cuma satu, yaitu Yesus. Jadi ambil keputusan saat ini. Jadikan Yesus sebagai sumber satu-satunya bagi hidupmu. Dialah segalanya bagi hidup saudara. Jadi Yesus harus menjadi pokok anggur buat saudara. Harus menjadi yang utama, yang terutama buat saudara. Harus menjadi pusat kehidupan saudara. Harus menjadi sumber bagi kehidupan saudara. Selain Yesus tidak ada lagi. Haleluya. Dialah segalanya bagi kita. Makanya kita menyembah Tuhan tadi. Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Karena dialah sumber kehidupan kita. Amin saudara. Saya berdoa supaya semua saudara yang melihat live streaming ini, ketika saat-saat ini engkau belum menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupanmu, ambil keputusan untuk menjadikan Yesus sumber kehidupan saudara. Karena hanya dengan demikianlah, itulah pertamanya, awalnya, pusatnya, di mana kehidupan saudara akan bisa menghasilkan buah. Tanpa Yesus menjadi pokok bagi kehidupan saudara, maka engkau tidak akan menghasilkan buah.